Ya, balik lagi di channel Ngobrol Olahraga. Hari ini apa yang mau kita bahas? Kita kembali membahas mengenai tim nasional sepak bola Indonesia yang sebentar lagi kita akan menghadapi tim nasional Republik Rakyat Tiongkok atau China di tanggal 15. Nah, ini sudah sangat dekat. Kita akan update mengenai pemain-pemain Indonesia, skuad Indonesia, dan juga skuad dari China, siapa yang perlu diwaspadai dan lain sebagainya. Sebelum itu jangan lupa berikan likes di video ini, dan yang belum subscribe boleh subscribe dulu dong ke channel Ngobrol Olahraga. Dan untuk tim nasional Indonesia tentunya seperti yang kita sudah lihat kemarin, rosternya akan sama seperti saat menghadapi Bahrain. Benar-benar roster yang sama. Untuk Indonesia sendiri memiliki pemain naturalisasi baru yang bernama Kevin Dix Bakabesi. Nah, untuk Kevin Dix Bakabesi ini baru bisa membela timnas. Agenda resminya sebenarnya di bulan Maret 2025. Tidak bisa langsung, tapi sedang diproses supaya bisa dipercepat. Kalau untuk menghadapi China mungkin belum bisa, tapi diharapkan mungkin di November nanti ada pertandingan lagi untuk Indonesia. Di tanggal 15 dan 19 akan menghadapi Jepang dan Saudi Arabia. Semuanya Indonesia home di GBK, Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi diharapkan Kevin Dix sudah bisa bergabung dengan timnas di sana. Nah, kita kembali ke timnas yang sekarang. Untuk Martin Paes, kondisinya katanya sudah bisa dibilang nanti waktu udah hari H akan 100% katanya. Tidak lagi ada cedera, karena seperti yang saya kemarin bahas juga di review, yang belum nonton boleh di review pertandingan 90 plus 6 berapa. Nah itu ya, 90 plus 6 berapa teman-teman. Nah di review pertandingan itu sudah saya bilang Martin Paes cukup kelihatan ya, cederanya masih berdampak, reaksinya dan fokusnya masih belum 100% seperti biasanya. Agak ada sedikit beberapa kali langkahnya terlalu lambat, tebakannya tidak tepat. Nah itu memang itu adalah faktor kalau baru cedera, apalagi cedera tangan untuk seorang kiper pasti sangat berdampak. Dan itu permainan Martin Paes kemarin pun udah cukup bagus, udah sangat saya apresiasi. Tapi kalau kita bilang secara objektif memang masih kelihatan cederanya. Dan untuk timnas China sendiri, timnas China juga memiliki banyak pemain naturalisasi. Jadi pemain naturalisasi di China ada 4. Kalau di China memang kebanyakan adalah naturalisasi dari Amerika Selatan atau Amerika Latin, dari Brasil terutama paling banyak, karena di China banyak sekali pemain asing di liganya ya, pemain asing yang dari Brasil. Dulu paling pertama yang salah satu pionirnya yang saat itu lagi terkenal, lagi di puncak, ganteng lagi, yaitu Oscar. Itu bahkan di timnas Brasil pun dibilang salah satu pemain yang masa depannya sangat cerah di timnas Brasil. Inti waktu itu tiba-tiba main ke Liga China waktu lagi puncak-puncaknya, umurnya masih bahkan masih menuju prime lagi, belum betul-betul prime, masih menanjak, bisa pindah ke Liga China. Jadi di Liga China dari Oscar itu semakin lama semakin banyak juga, ada Fernandinho, ada Paulinho masuk ke Liga China. Jadi dari situlah, karena sudah main di liga, tinggalnya di negara China juga, kalau untuk naturalisasi jadi lebih gampang, karena naturalisasi ada yang keturunan seperti yang Indonesia banyak lakukan sekarang, ada juga yang dari sudah tinggal berapa tahun, itu tidak pakai keturunan bisa, misalnya sudah tinggal 5 tahun di China, nah itu menetap 5 tahun secara berturut-turut, nah itu bisa langsung dinaturalisasi walaupun tidak punya keturunan. Jadi China sendiri memiliki 4 pemain naturalisasi. Dan untuk tim China menurut saya, kalau dibandingkan dengan tim nasional Indonesia yang sekarang, melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, seharusnya Indonesia kan menangnya sangat-sangat besar. Menurut saya harus menang. Menang itu bukan target, tapi emang di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan. Memang tidak bisa kita katakan di atas kertas diunggulkan pasti menang, tapi kita sama-sama dukung, kita sama-sama doakan agar bisa memenangkan pertandingan menghadapi China, karena ini adalah lawan yang menurut saya seharusnya di grup kita ini seharusnya China nanti akan peringkat bawah, kemungkinan bisa 0 menang juga bisa. Jadi Indonesia harus pastikan mengunci kemenangan menghadapi
tim yang kalau bahasa orang Indonesia bisa sebutnya adalah tim juru kunci. Nah, karena kuncinya menghadapi tim ini harus menang, harus banyak gol begitu. Jadi untuk menghadapi China menurut saya yang penting Indonesia bisa fokus main dengan rapi sesuai dengan arahan Coach Shin, pasti semuanya bisa dimenangkan, pasti bisa aman, bisa menang karena saya yakin Indonesia yang sekarang, tim nasional Indonesia sekarang kelasnya di atas tim nasional China. Jangan lupa teman-teman sama-sama dukung, sama-sama nonton. Kalau ada nobar di daerah teman-teman, deket daerah teman-teman, jangan lupa ikut juga karena nobar sangat seru. Paling seru nonton bola kalau bareng-bareng, kalau rame-rame. Nah itu dia. Jangan lupa terus dukung tim nasional Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.